Sementara menurut golongan Syiah, oh, belum tentu. Tidak semua sahabat itu adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ainun Najib. Tentunya video ini saya buat untuk mahasiswa dan mahasiswi saya secara khusus. Namun ada sebagian teman yang kemudian memberikan nasihat inspiratif kepada saya untuk membuat video dan video itu diupload di YouTube agar bisa menjadi manfaatnya banyak kepada khalayak umum. Oleh karenanya saya tidak menutup mata dan hati jika apa kemudian yang saya sampaikan ini ada kesalahan untuk dikoreksi dan diperbaiki agar video-video berikutnya bisa dibuat semakin baik dan semakin maksimal. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang masalah sebagai pengantar dari tema ini, bahwasanya pada awal mula Islam hanya ada satu wajah saja, Islam. Tidak ada golongan ini, golongan itu, tidak ada. Semuanya berpandangan satu arah. Karena kala itu baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jika ada perselisihan, maka sahabat langsung mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian clear sudah tidak ada perbedaan. Perbedaan yang bisa merusak ikatan persaudaraan dalam tubuh Islam ini. Nah, adanya golongan ahli sunnah dengan Syiah itu sebenarnya sudah bermula pada kepemimpinan Sayyidina Ali. Walaupun kita tarik ke atas lagi pada masa baginda Nabi Muhammad, tidak ada perbedaan, tapi setelah Nabi Muhammad wafat, mulailah ada perbedaan-perbedaan perselisihan di tubuh Islam. Sehingga Abu Bakar memerangi mereka. Agar apa? Ya, agar tatanan kehidupan kondusif dan agama juga bisa baik-baik saja. Nah, lebih spesifik lagi, adanya ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah itu bermula konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Syiah artinya apa? Mengikuti terhadap Ali, mengikuti, berpedoman. Jadi Syiah Ali, mengikuti Ali. Fanatisme yang diredup dalam golongan ini sehingga mengarah kepada Sayyidina Ali. Sementara Muawiyah juga memiliki golongan. Ada juga yang tidak pro terhadap Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu dinamakan kemudian Khawarij. Keluar dari dua golongan ini. Nah, perbedaan golongan yang lahir akibat politik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini juga berdampak kepada ideologi. Juga berdampak kepada cara beragama. Hanya saja di dalam praktik dan pemahaman-pemahaman terhadap agama, mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup kontras. Sehingga hadis pun di antara dua golongan ini juga ada yang berbeda-beda. Walaupun ya ulumul hadis atau mustalahul hadis atau usulul hadis terkonsep pertama kali adalah oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahwa hadis itu sebenarnya sudah ditulis di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja untuk kalangan-kalangan khusus, untuk konsumsi pribadi saja. Tidak untuk khalayak umum. Kenapa? Ya karena agar umat Islam kala itu tidak pecah
kefokusannya untuk membaca, menghafal, dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, baru ditulis secara sistematis menjadi buku, sudah berbab-bab, itu pada masa Umar Ibnu Abdul Aziz. Jadi kalau kita tarik masa Umar Ibnu Abdul Aziz dengan baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 90 tahun. Jadi hampir 1 abad. Lama penulisannya atau kodifikasinya secara resmi. Ya, namun demikian umat Islam pada masa baginda Nabi Muhammad sampai pada Umar Ibnu Abdul Aziz sangat berhati-hati ketika mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan riwayat, apalagi itu berkaitan dengan agama. Kenapa? Mereka sangat menjaga agar bagaimana informasi tentang agama itu betul-betul valid datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah budaya yang sangat erat. Sehingga diturunkan ayat Al-Quran agar umat Islam ini betul-betul hati-hati ketika mendapatkan informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa kabar, fatabayyanu, klarifikasi, tabayyun, cek agar betul-betul teruji keaslian informasi tersebut. Nah, inilah kemudian budaya sanad, budaya riwayat dari zamannya baginda Nabi Muhammad sampai pada zamannya Umar Ibnu Abdul Aziz sangat ketat dan sangat dijaga betul. Sehingga pada golongan ahli sunnah wal jamaah lahirlah 6 hadis mu'tabaroh. Ada juga yang mengatakan 9 hadis mu'tabaroh. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah, khususnya di dalam bidang hadis. Ya, begitu pula Syiah. Syiah demikian berpandangan bahwa hadis itu juga sebenarnya sudah ditulis dari zamannya baginda Nabi Muhammad, yaitu oleh Abu Rafi. Ada pula yang berkata, ulama Syiah berpendapat ditulis oleh putranya Abu Rafi, yaitu sekretaris Sayyidina Ali. Ada juga yang berkata bahwa hadis dalam Syiah itu ditulis oleh Sulaim ibnu Qais al-Hilali. Nah, dari pendapat ini kita bisa dari penjelasan ini maka kita bisa membandingkan bahwa sudah ada perbedaan antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah dalam masalah kodifikasi hadis. Walaupun dua golongan ini sama-sama berpandangan, hadis adalah pandangan hidup, sandaran hidup nomor 2 setelah Al-Quran. Mereka sama-sama menjadikan hadis sebagai hujah di dalam beragama. Namun, ya tentu, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah itu memiliki pandangan hidup yang berbeda juga di dalam beragama. Nah, di dalam ahli sunnah wal jamaah, seluruh sahabat udul, adil. Riwayat hadis yang datangnya itu dari sahabat itu sudah bersih, itu udah thiqah, itu udah kita bisa ambil tanpa kita cek dan cross check. Sementara menurut golongan Syiah, belum tentu. Tidak semua sahabat itu adil. Itu menurut golongan Syiah. Hanya sebagian kecil saja yang masuk dalam kategori dapat diterima.
Dan itu pun harus yang pro terhadap Ali. Menurut mereka, sebenarnya hadis itu sudah ditulis di zaman Nabi Muhammad oleh Abu Rafi, oleh putranya bernama Ibnu Abi Rafi, tapi oleh Sayyidina Abu Bakar dihapus, dibakar hangus bersamaan dengan pembakaran mushaf kala itu. Itu menurut mereka. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya tidak adil. Semuanya itu ditolak. Yang dapat diterima Sayyidina Ali. Karena menurut mereka, hadis itu harus datangnya dari orang-orang yang maksum. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau hadis menurut ahli sunnah wal jamaah, itu khususnya yang datang dari Nabi Muhammad saja. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apapun yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik itu ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, pengakuan Nabi Muhammad, apapun semua dari Nabi Muhammad itu hadis. Sementara yang datangnya bukan dari Nabi Muhammad itu bukan hadis, disebut athar atau khabar. Sehingga kualitasnya berbeda. Kalau hadis ya tentu ada di bawah Al-Quran posisinya, athar ya di bawah. Tapi menurut Syiah, hadis itu tidak hanya sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saja. Tapi kullu ma yasduru anil maksumi min qaulin au fi'lin au takririn. Pokoknya yang datangnya dari orang yang maksum, tidak hanya Nabi Muhammad, Ali, ahlu baitnya, keturunan Ali, itu semuanya hadis. Sehingga menurut mereka, yang maksum, apa maksum itu? Maksum sesuatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk seseorang agar terhindar dari atau dihapus dosa-dosanya, terhindar dari sesuatu yang mencela statusnya sebagai seorang nabi. Menurut ahli sunnah wal jamaah demikian. Tapi menurut Syiah, maksum itu tidak hanya nabi. Tidak hanya nabi saja yang suci. Tidak hanya nabi saja yang bersih dari melakukan dosa. Melainkan Sayyidina Ali, anak keturunannya yang 12. Nah, inilah yang sangat membedakan antara konsep sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, yaitu datangnya dari Nabi, itu hadis, sunnah. Selain itu bukan. Tapi kalau Syiah, semua dari keturunan ahlu bait, Sayyidina Ali, dan seterusnya, itu adalah hadis atau sunnah. Kalau kita cek dari definisi atau pemahaman terhadap apa itu sunnah menurut dua golongan ini. Sementara kalau kita lihat klasifikasi antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah dalam pembagian hadis, ya kalau ahli sunnah wal jamaah hadis dibagi menjadi dua. Jika dilihat dari banyaknya orang yang meriwayatkan. Ada mutawatir, ada ahad. Dan yang ahad terbagi menjadi 3. Sahih, hasan, dhaif. Ini menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Sementara menurut golongan Syiah, hadis jika ditinjau dari jumlah rawi, orang yang meriwayatkan, itu ada 2. Ada mutawatir, ada ahad. Sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Hanya yang membedakan yang ahad itu dibagi menjadi 4. Ada sahih, hasan, muwaththaq, dan dhaif. Ya, walaupun kalau kita lihat jejak daripada sejarah pengkonsepan terhadap hadis, maka jauh lebih unggul lebih dahulu ahli sunnah wal jamaah yang membuat pembukuan hadis dan klasifikasi hadis-hadis tersebut daripada Syiah. Jadi Syiah itu bisa dikatakan muqallid
mengikuti atau ikut-ikutan mencontoh hasil daripada pemikiran-pemikiran ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah pembukuan dan klasifikasi hadis-hadis. Ya, hadis menurut ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah merambat. Jadi kalau menurut ahli sunnah wal jamaah ya harus bersambung kepada Nabi Muhammad, sementara kalau Syiah harus bersambung kepada imam yang 12. Jadi Syiah itu memiliki imam 12 yang semuanya itu maksum, terhindar dari dosa dan statusnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syiah itu berpandangan bahwa hadisu amiril mukminin hadisun nabi wa qaulillahi ta'ala, katanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu posisinya sama dengan hadisnya Nabi Muhammad dan sama dengan firman-Nya Allah. Jadi sampai kapanpun ahli sunnah wal jamaah tidak akan menemukan titik kesamaan. Kenapa? Ya karena cara berpandang terhadap konsep hadis berbeda. Ya juga demikian berimbas kepada furuk-furuk terhadap keagamaan. Ada tema fikih dan seterusnya tentu berbeda. Ya, walaupun kita tidak boleh bertengkar tentunya, ya. Tidak boleh bertengkar karena bagaimanapun ini sudah terjadi. Nah, lalu ada berapa jumlah kitab hadis mu'tabarah pegangan ahli sunnah wal jamaah? Ya, saya sampaikan tadi kalau ahli sunnah wal jamaah ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan seterusnya. Sementara kalau Syiah itu berbeda. Kitab hadis mu'tabarahnya ada Al-Kafi, ada Tahdhibul Ahkam dan lain sebagainya. Jadi beda. Menurut ahli sunnah wal jamaah ini hadis, menurut Syiah belum tentu hadis. Menurut ahli sunnah wal jamaah sahih, menurut Syiah belum tentu sahih kalau tidak langsung bersambung kepada 12 atau salah satu daripada 12 imam yang maksum tersebut. Nah, ini hanya sepintas saja saya jelaskan antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah di dalam konsep hadis. Ya, kita sebagai umat Islam harus tahu terhadap hal tersebut agar wawasan kita semakin luas dan kita memiliki pemikiran yang inklusif. Dan ini hanya sebagai pengantar saja karena saya tidak menjelaskan bagaimana kriteria hadis sahih menurut Syiah, hadis sahih hasan menurut Syiah, hadis muwathaq menurut Syiah, kemudian dhaif. Ini saya belum menjelaskan, mungkin akan saya jelaskan pada tema-tema pada video berikutnya. Namun yang jelas sangat berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon diperbaiki dan di cross check agar kemudian bisa diperbaiki pada video berikutnya dan agar bisa menjadi pengetahuan baru juga terhadap saya pembuat video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.